Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan acara diseminasi budaya positif CGP angkatan 10 SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara diseminasi CGP angkatan 2024 angkatan 10. Yang kedua, diseminasi budaya positif CGP angkatan 10. Acara yang pertama yaitu sambutan yang akan diwakilkan oleh Bapak Dadi Suskiworo selaku Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak yang berbahagia, teman-teman dari SMP 2 Randu Dongkal, baik itu dari CGP maupun ibu bapak guru dan sekretariat. Syukur kehadiran kita panjatkan pada pagi hari ini melalui program pendidikan guru penggerak CGP angkatan 10 mengadakan acara diseminasi untuk budaya positif. Saya mewakili pimpinan di SMP 2 Randu Dongkal mengucapkan selamat kepada semuanya saja ya. Mudah-mudahan kegiatan ini teman-teman CGP bisa memaparkan dan kemudian menerapkan, selanjutnya bisa ditularkan budaya positif ya, yang ada di SMP 2 Randu Dongkal. Harapan-harapan kami dari Satuan Pendidikan SMP 2 Randu Dongkal, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan selanjutnya anak-anak kita mempunyai disiplin budaya positif yang baik. Saya kira itu sambutan dari saya. Terima kasih kepada semuanya. Kemudian secara resmi pada pagi hari ini tanggal 3 Juni 2024 resmi acara diseminasi kegiatan CGP untuk angkatan 10 saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dadi Suskiworo atas sambutan dan pembukaan acara CGP angkatan 2010 dalam diseminasi budaya positif. Acara yang kedua, diseminasi budaya positif CGP angkatan 10 SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Narasumber oleh Ibu Lia Novia SPG. Kepadanya kami persilakan. Narasumber apa mati terus? Terima kasih atas waktunya teman-teman dan Bu Elza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Indri Mulyasi, dan yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tema perubahan paradigma dan penerapan disiplin positif di sekolah.
Pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas atau intinya pada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita regangkan dulu otak dan pikiran. Kita melatih fokus kita dulu. Saya punya ice breaking untuk melatih otak kita ya. Nah, ini ice breakingnya. Ada satu segitiga di kanan dan satu segitiga di kiri. Tugas Bapak Ibu adalah geser salah satu garis segitiga sehingga akan membentuk 4 segitiga. Kira-kira bagaimana? Konsentrasi. Ambil tengahnya. Bagaimana Bapak Kalsi? Monggo Pak, monggo Pak. Nggak bisa Pak. Bisa ya. Gimana Pak Kasim? Kayak gini ya. Digeser Pak. Mau digeser ke sana ya Pak? Gesernya ke sini. Akhirnya kan berubah. Ya, ya, ya. Ini gimana sih? Pak Nurul bisa membantu? Yang dimaksud Pak Kosim? Tapi garis ini Pak Ovim pindah ke bagian atas atau ini diputar segitigannya garisnya ini ini Semuanya ke Pak Nurul ada jawaban. Kok malah diputar-putar semua Pak Nurul? Ibu-ibu bagaimana? 2 segitiga biar menjadi 4 segitiga. Tarik salah satu garisnya. Konsentrasi. Ini melatih apa ya? Melatih pikiran kita. Bu Sabrina sudah menunjuk-nunjuk bagaimana garisnya biar menjadi 4 segitiga. 4 ya. Ya, ayo. Oke, Pak Nurul, silakan. Misal nih, Jangan misal, jawaban harus Ya. yakin. ini saya belah dari garis tengah 2, ini 2. Dicoba saja. yang alas temukan titik Itu malah ditambah ke segitiga tuh tadi. Jangan menambahkan ya Pak, jangan menambahkan. Kalau Jangan menambah garis. Itu nggak bisa digabung kanan kiri. Kalau digabung bisa nggak? Nggak bisa, harus seperti ini. Jadi ini jadi 2, ini 2 gitu akhirnya. 2 segitiga ini kan ada 2, 1, 2. Ya. Tarik salah satu garis biar menjadi 4 segitiga. Bagaimana kira-kira Pak bisa? Itu ke segitiga lagi. Tidak digabung, ditarik satu garis. berarti dari Satu garis, satu saja. Ini kan garisnya putus-putus aslinya itu. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ditarik satu garis biar menjadi 4 segitiga.
Bagaimana? Nyerah. Nyerah tuh. Nyerah. Jadinya titik ya Pak. Jadinya titik. Masukkan itu. Tidurnya itu yang luar. Jadi masukkan ke bawah, paling bawah kanan, yaitu. Nah, Jadi seperti ini Bapak Ibu. Pak Nurul, saya kasih tahu jawabannya ya Pak. Diputar lagi Pak, yang kayak tadi. Ini Ya, diputar. Putar ke bawah, terus, 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 terus. Nah, jadi berapa segitiganya? 4. 4 segi. ya kan? Nah, ini melatih apa Bu? Konsentrasi. Ini jadinya 4 segi 3, ya kan? Betul. Nah, Oh iya. sudah, kalau kita sudah berpikir sekarang kita meregangkan semangat atau menumbuhkan semangat, tepuk-tepuk lagi. Yuk berdiri. Tepuk semangat yang baru ini nanti Bapak Ibu bisa diaplikasikan di kelas masing-masing supaya anak-anak lebih semangat. Saya yakin pasti anak-anak suka. Ini sudah saya praktekkan di kelas saya. Anak-anak ketagihan lagi bu, karena tepuk semangat yang kita punya itu kan sudah biasa ya. Kita pakai tepuk semangat yang baru. Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Jadi tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, kita mulai dulu. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Itu tadi adalah ice breaking sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke budaya positif, kita pahami dulu pendahuluan dari filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Nah, dalam perjalanannya memperjuangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara menciptakan konsep dan pemahaman mengenai pendidikan yang tepat. Salah satu yang sampai sekarang masih diterapkan di sistem pendidikan Indonesia adalah merdeka belajar, seperti di sekolah kita. Ki Hajar Dewantara juga merangkum filosofi pendidikannya dalam bentuk semboyan, yaitu ing arsa suntulodo, ing madya manguntoso, tutwuri handayani. Makna dari semboyan itu, Bapak Ibu, yang pertama, di depan menjadi panutan atau contoh, di tengah menjadi penyeimbang atau sepantana, dan di belakang memberi dukungan motivasi dan semangat. Itulah semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut nilai guru penggerak itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, mandiri. Nah, sebagai seorang guru itu dituntut menjadi mandiri. Kemudian yang kedua, reflektif. Nah, saya tanya Bapak Ibu, selama ini mengajar sudah melakukan refleksi belum ya? Belum. Sudah, ada yang belum. Nah, kita nilai guru penggerak ini yang kedua, reflektif Bapak Ibu. Jadi di dalam pembelajaran kita harus merefleksikan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Tujuannya untuk apa?
untuk evaluasi pada proses pembelajaran selanjutnya agar menjadi lebih baik. Kemudian nilai yang ketiga adalah kolaboratif. Nah, sebagai seorang guru, kita juga harus memiliki sifat kolaboratif sesama rekan sejawat. Contohnya dalam membuat media pembelajaran misalkan. Kemudian yang keempat, nah, inovatif. Kita sebagai guru dituntut harus bisa inovatif, apalagi di era zaman sekarang nih Bapak Ibu yang sudah menggunakan teknologi, kita dituntut inovatif dan kreatif. Nah, yang kelima, berpihak pada murid. Proses pembelajarannya berpihak pada murid, tapi bukan artinya kita menyembah murid ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran yang Bapak Ibu selama ini lakukan itu kira-kira sudah berpihak pada murid atau belum? Ataukah murid yang harus mengikuti kita? Kira-kira selama ini kita bagaimana Bapak Ibu? Murid mengikuti guru, berarti teacher center ya Bapak Ibu. Nah, padahal di sini di Hajar Dewantara itu salah satunya pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center supaya proses pembelajarannya pun menyenangkan. Ini adalah 5 nilai guru penggerak. Selain nilai guru penggerak Bapak Ibu, ada juga peran guru penggerak. Apa saja? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, setiap hari kita sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi contohnya ketika kita mengadakan NGMP mapel di sekolah contohnya. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang praktek menjadi coach bagi guru lain? Misalkan berbagi pengalaman baik atau membuat media pembelajaran, ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, berkolaborasi dalam membuat atau merancang model pembelajaran misalkan. Nah, yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid ini contohnya ya ketika kita presentasi di kelas, anggota kelompok presentasi itu salah satu mewujudkan kepemimpinan murid, melatih murid berbicara di depan, itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk sampai ke budaya positif, ada visi guru penggerak juga. Visi guru penggerak ini dapat terwujud apabila guru penggerak menerapkan nilai-nilai dan perannya serta visi yang dimiliki itu terukur, konkret, direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis. Untuk mencapai hal tersebut, guru penggerak dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif atau sering disebut dengan IA. Nah, ini adalah visi guru penggerak. Nah, kita masuk ke materi budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu apa ya Bapak Ibu? Kira-kira sudah punya gambaran budaya positif itu? Apakah kita sehari-hari sudah menerapkan budaya positif di sekolah? Contohnya apa misalnya? Jabat tangan. Contohnya apa budaya? Berjabat tangan, ya betul sekali. Kemudian yang di kelas apa ya kira-kira? Asmaul Husna. Pembiasaan Asmaul Husna itu juga salah satu contoh budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan Bapak Ibu. Dalam penerapannya, budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi guru harus mencontohkan hal-hal positif untuk murid-muridnya. Karena guru itu digugu dan ditiru ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, konsep disiplin positif.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini adalah langkah-langkahnya membentuk budaya positif, Bapak Ibu. Kita bahas yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma ini dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir terhadap proses pembelajaran. Nah, pembelajaran seperti apa yang selama ini kita terapkan? Tadi katanya ada yang menyebutkan teacher center, ya. Anak-anak berfokus kepada guru menuntut siswa harus mengikuti apa kemauan guru. Yang seperti itu apakah benar atau tidak? Nanti kita akan menemukan jawabannya. Ada beberapa perubahan paradigma yang terjadi, di antaranya perubahan paradigma terhadap guru. Asumsi-asumsi baru yang melandasi pembelajaran dengan paradigma baru meliputi orang sulit mentransfer pembelajaran karena memerlukan pembelajaran isi maupun konteks. Nah, yang kedua, pembelajar merupakan konstruktor pengetahuan yang aktif. Yang ketiga, belajar bersifat kognitif dan dalam suatu keadaan pertumbuhan dan evolusi yang konstan. Kemudian yang keempat, pembelajar membawa kebutuhan dan pengalaman mereka ke dalam situasi-situasi belajar. Jadi belajar menggunakan salah satunya dari pengalaman-pengalaman. Kemudian keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dalam konteks yang realistis. Jadi keterampilan dan pengetahuan itu anak akan lebih paham ketika dicontohkan dengan sesuatu yang real, nyata, ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, penilaiannya harus memiliki bentuk yang lebih realistik dan holistik. Penilaian juga dari apa yang nyata, ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran pada perubahan paradigma belajar ini, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, jadi pembelajaran yang teacher center itu salah, ya Bapak Ibu, bukan salah tapi kurang tepat. Akan lebih baik proses pembelajarannya berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini ada konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif ini merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah. Nah, murid itu berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Mendisiplinkan anak-anak itu sangat menantang, ya. Ada anak yang malah melawan, kemudian tidak terima. Nah, itu merupakan salah satu tantangan kita sebagai guru. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Tiga motivasi perilaku manusia ini, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini kemudian ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, di mana pada poin ke-1 dan poin ke-2 ini merupakan motivasi ekstrinsik pada anak yang sifatnya sementara. Kemudian yang pada poin ketiga ini adalah merupakan motivasi intrinsik yang sifatnya jangka panjang, long list ya bahasanya, long list ya. Ini berarti yang motivasi perilaku yang baik di sini adalah pada poin ke-3. Nah, Bapak Ibu, kemudian ada 3 motivasi: hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kita bedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira selama ini kita itu memberikan apa kepada anak? Hukuman kah, konsekuensi kah, atau restitusi? Nah, perbedaannya apa? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, dan guru tidak tahu apa yang akan terjadi, atau biasanya hanya satu arah yang bersifat dari guru. Misalkan contoh, ada kasus anak terlambat, kemudian gurunya langsung menghukum untuk lari di lapangan selama 2 kali putaran. Nah, itu contoh dari hukuman, sifatnya tiba-tiba. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu terencana atau disepakati antara guru dan murid. Guru tadi tetap dibuat tidak nyaman pada tahap konsekuensi, dan sikap guru selalu memonitor. Contohnya, saya pada proses pembelajaran IPA membuat kesepakatan kepada anak tentang konsekuensi. Jika tidak membuat laporan praktikum, konsekuensinya kamu harus membuat laporan praktikum sebanyak 2 lembar misalkan. Itu sudah diucapkan antara guru dan murid. Beda dengan yang pertama tadi, hukuman ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sepihak langsung dari guru dan ditujukan kepada murid. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi contohnya misal tadi ada anak yang tidak membuat laporan praktikum. Saya memanggil anak tersebut, menanyakan alasannya kenapa tidak membuat laporan praktikum, kemudian kira-kira usaha anak tersebut untuk memperbaikinya seperti apa. Kita cari solusi bareng-bareng. Itu namanya restitusi. Nah, sehingga anak pun akan merasa nyaman. Nah, kira-kira dari ketiga ini Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini, hukuman, konsekuensi, restitusi, kira-kira yang baik diterapkan di kelas yang mana ya Bapak Ibu? Yang restitusi, ya? Karena prosesnya untuk mencari solusi, bukan mencari kesalahan dan hukuman. Nah, yang keempat Bapak Ibu, ini ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, nanti akhirnya terbentuklah budaya positif. Nah, jadi proses pembelajaran di kelas tentunya harus positif, aman, dan nyaman, sehingga anak akan lebih senang mengikuti pembelajaran kita, lebih nyaman, lebih mudah menerima materi ya Bapak Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan.
Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Bagaimana bertahan hidup. Bertahan hidup ini mencakup kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup, berarti dari kesehatan, rumah, dan makanan harus tercukupi Bapak Ibu. Kemudian diterima atau kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan psikologis, merasa disayangi dan diterima, hubungan dan koneksi sosial. Jadi kalau kita merasa disayangi, kemudian kita merasa diterima keberadaannya, itu juga akan sangat berpengaruh pada kebutuhan dasar manusia. Nah, yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Di sini Bapak Ibu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi pada penguasaan ini anak itu memiliki harga diri, kemudian dia ingin merasa dianggap, ingin memimpin, kemudian ingin diakui dan ingin didengar juga, dan tentunya mereka ingin berprestasi. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini juga termasuk masih ada hubungannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bapak Ibu. Jadi ada kalanya kita memberi kesempatan kepada murid, anak-anak kita mau belajar di dalam kelas atau di luar kelas seperti itu misalkan. Misalkan anak-anak pada pertemuan hari ini kita belajar di luar kelas, boleh asalkan masih dalam pemantauan guru tersebut. Nah, ini masuknya ke dalam kebebasan dalam memiliki pilihan. Yang kelima Bapak Ibu adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kalau mereka mempunyai kesenangan, maka mereka akan merasa bahagia tentunya. Proses pembelajaran pun akan senang. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak itu gagal memenuhi 5 kebutuhan dasar itu. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Mereka mempunyai gambaran nanti masa depannya mereka ingin seperti apa, seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermanfaat dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Tentunya kita ingin ikut andil, ingin mereka memasukkan hal-hal yang berkualitas dalam dunia mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebijakan. Yang kelima Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser dan Gosen, mereka berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, apa aja kira-kira 5 posisi kontrol tersebut? Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah sebagai penghukum.
Dalam hal ini ada hukuman fisik atau hukuman verbal. Contohnya ketika anak yang tidak mematuhi peraturan, nah seorang guru langsung mengucapkan patuhi tata tertib. Nah, itu adalah sifat guru, seorang guru sebagai penghukum. Patuhi tata tertib sekolah itu adalah sifat penghukum, posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi kontrol ini biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut, Bapak Ibu. Contohnya ketika anak yang membolos, nah guru bertanya, bagaimana kalau orang tua tahu? Nah, ini posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Ada perbedaannya dengan posisi penghukum ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, pada posisi kontrol ini guru memposisikan sebagai teman. Contoh, ingat tidak bantuan bapak atau ibu selama ini, seperti itu. Nah, yang keempat, posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau atau mengawasi. Nah, contohnya apa yang telah kamu lakukan sampai kamu tidak mengikuti pelajaran IPA misalkan. Ini adalah posisi monitor. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Pada posisi manajer ini guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, guru bicara dengan murid melalui pendekatan individual, menanyakan alasan kenapa membuat kesalahan, kemudian solusinya bagaimana untuk memperbaiki. Ini adalah posisi manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang selama ini Bapak Ibu terapkan di sekolah yang mana ya Bapak Ibu? Teman. Sebagai seorang teman. Kenapa Bu Diah sebagai seorang teman, bisa dijelaskan? Menurut saya kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, itu akan membuat anak merasa lebih nyaman di sekolah dan membuat anak merasa memiliki teman di sekolah dan makin merasa aman ketika mereka berada di sekolah. Seperti itu. Iya Bu Diah. Kalau menurut Bu Diah, posisi teman itu membuat anak merasa nyaman Bu Diah. Tapi ternyata Bu Diah, posisi teman ini pun ada sisi negatifnya. Nantinya akan menimbulkan kecemburuan kepada anak-anak yang misalkan introvert, tidak dekat gitu ya. Dan anak yang lebih dekat dengan guru pun nantinya akan lebih lebih seenaknya sendiri. Jadi ketika kita menjadi seorang teman pun harus ada batasannya, seperti itu. Nah, kira-kira yang paling tepat lagi posisi apa ya Bu Dwita? Biasanya penghukum. Bu Dwita sebagai seorang penghukum, suka menghukum ya Bu Dwita. Emosi ya Bu Dwita. Nah, ini yang dilakukan Bu Dwita biasanya sebagai seorang penghukum, tentunya juga kurang tepat. Ketika kita langsung menghukum anak, nantinya anak akan tertekan, kemudian akan membenci kita nantinya, dan dia kedepannya akan malas mengikuti pelajaran kita karena dia sudah merasa dihukum terlebih dahulu. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang paling tepat kita terapkan, kita aplikasikan di kelas adalah posisi manajer. Kita menjadi manajer pada anak didik kita.
untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Nah, di posisi manajer ini kita sudah merangkap juga menjadi seorang teman Bapak Ibu. Karena pada proses dialognya dalam posisi manajer ini tidak ada penghukum, tidak ada pemantau, dan tidak ada membuat orang merasa bersalah. Semuanya mencari solusi, tidak mencari permasalahannya yang seperti apa tanpa solusi. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol yang saya sampaikan. Kira-kira pada soal pemantik yang pertama ini ada dialognya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kenapa Bu Desi? Karena ada kata saya kecewa sekali, jadi walaupun itu lembut tapi yang mendengar tuh kayak rasa oh iya Menyakitkan. mengecewakan diri kita seperti itu. Iya. Coba kita buka jawabannya Bu Desi. Apakah benar menjadi posisi kontrol merasa bersalah? Nah, iya betul sekali ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah karena ada perasaan kecewa. Nah, pada soal pemantik yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa ini? Sebagai manajer, karena di sini dialognya adalah untuk mencari solusi dari sebuah masalah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Ibu ya. Ini kira-kira posisi kontrol apa? Sebagai teman. Iya. Bapak Ibu ternyata sudah cukup memahami 5 posisi kontrol ya. Dari kelima posisi kontrol itu nanti kita terapkan di kelas kita masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini keyakinan kelas. Ada pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama atau tidak? Sama. Peraturan dan keyakinan kelas itu sama. Apakah betul? Kita masuk ke materi keyakinan kelas. Nanti apakah jawaban Bu Desi antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau tidak? Nah, keyakinan kelas seperti yang sudah kita terapkan sebelumnya ya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat sepihak oleh guru. Jadi murid itu harus mematuhi peraturan apa yang sudah dibuat oleh guru. Dan ujungnya nanti juga ada hukuman dan konsekuensi. Jadi materi keyakinan kelas dan materi sebelumnya yang tadi sudah kita bahas itu akan berkesinambungan. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu bedanya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat sepihak oleh Bapak Ibu guru dan menuntut anak harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat tersebut. Tetapi kalau keyakinan kelas itu sebuah keyakinan yang dibuat oleh guru dan murid. Jadi kita memberi kesempatan kepada murid untuk membuat keyakinan kelas itu untuk mewujudkan kelas yang bagaimana nantinya kita. Dari keyakinan kelas yang murid bikin itu, murid buat itu, nantinya murid-murid atau anak-anak kita itu akan lebih nyaman melaksanakannya. Karena apa? Karena mereka membuat keyakinan sendiri, Bapak Ibu. Nah, dalam proses pembentukan kelas bagaimana
Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu contohnya. Kalau peraturan kelas itu biasanya ada kalimat negatif ya Bapak Ibu. Contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Biasanya peraturan seperti itu. Nah, tapi kalau keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu yang misalkan jangan atau dilarang, itu tidak boleh. Kata-kata negatif itu diubah menjadi kata-kata positif. Dari kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan diubah menjadi membuang sampah pada tempatnya, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua peserta didik, baik peserta didik dan murid, mengemukakan semua curah pendapatnya. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga kelas. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Ini adalah tahapan pelaksanaan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, melakukan sosialisasi dan membimbing siswa dalam surat pendapat tentang kelas impian mereka dengan menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas memo-stick yang dibagikan oleh guru. Kemudian membuka ruang diskusi, melibatkan warga kelas untuk mengutarakan apa saja yang akan dijadikan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, siswa secara bergantian menempelkan daftar surat pendapat mereka pada papan tulis, kemudian guru mencatatnya. Yang keempat, guru dan siswa meninjau kembali daftar hasil surat pendapat yang telah ditulis dengan mengubah daftar surat pendapat dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, serta mengelompokkan nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari keyakinan kelas. Jadi terkadang itu anak masih menuliskan kata-kata negatif. Nah, pada tahap ini guru perlu meninjau kembali. Kemudian catat usulan murid, sebisa mungkin ganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Contohnya, tidak mengganggu teman yang sedang belajar diubah dengan kata-kata menghargai teman yang sedang belajar. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata negatif ya Bapak Ibu. Kemudian rumuskan keyakinan kelas. Sarikan dari peraturan kelas yang diusulkan siswa. Misalnya peraturan mengerjakan tugas dari guru dan melaksanakan piket. Bisa dibuat keyakinan kelas seperti disiplin. Kemudian guru dan siswa bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah terbentuk lalu menyalinnya pada kertas karton. Nah, setelah itu menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, selanjutnya ditempelkan di dinding kelas. Jadi semuanya mencurahkan pendapat, semuanya menandatangani keyakinan kelas dan semuanya melaksanakan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir,
membuat pernyataan keyakinan kelas. Misalnya, kami siswa-siswi kelas 8H adalah siswa yang disiplin. Kemudian tanda tangan oleh guru dan siswa. Nah, ini ada video praktek keyakinan kelas di kelas saya. Bapak Ibu silakan menyaksikan sebagai gambaran nantinya ketika Bapak Ibu akan mempraktekkan keyakinan kelas di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Buya dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih sudah memimpin doa pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat ya. Hari ini siapa yang mau berangkat? Yang bayi kenapa? Sakit ya, karena mereka tidak berangkat karena sakit. Kita doakan juga supaya mereka sehat ya, sehingga bisa berangkat sekolah dan mendapatkan ilmu lagi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, saya akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan Loading ya Bapak Ibu. kelas dulu. Nah, keyakinan, apa yang kalian tahu tentang keyakinan? Keyakinan itu adalah sebuah pengertian tentang keyakinan kelas. Kepercayaan, seperti kalian kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan kalian siapa? Tapi kita di sini akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat, yang kita sepakati antara guru dengan murid untuk mencapai atau untuk mewujudkan kelas kita nanti akan seperti apa. Dalam proses pembelajarannya kita itu mengharapkan kelas yang baik. Kelas yang ingin kalian sampaikan. Keyakinan kelas apa yang kalian inginkan? Contohnya menjaga kebersihan, terus disiplin, terus sebelah sana belum ada suaranya apa? Iya, nanti kalian tuliskan di kertas sticky note ini. Kalau sudah, nanti kalian tandalkan di depan, bisa ya? Oke, akhirnya dibantu untuk membagikan kertasnya, Mbak. Motor. Jangan panjang-panjang, yang penting silakan tuliskan keyakinan kelas apa yang seperti apa yang kalian inginkan untuk kelas kalian atau kelas kalian menjadi lebih baik. Tuliskan di kertas ini sesuai keyakinan kelas yang kalian. Setelah menuliskan, mereka maju untuk menempelkan apa yang sudah mereka tuliskan di kertas sticky note. Terlihat sangat antusias. Ayo, jangan putus. Karena sudah dituliskan di situ, kita simpulkan. Kemudian disimpulkan dari data yang sudah mereka tuliskan. Ini keyakinan kelas
kesimpulan dari apa yang sudah kalian tuliskan di stigma tadi, Uya bacakan dari yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai sesama teman dan guru. Silakan kalian lakukan keyakinan kelas ini yang paling penting nomor 1 ya, apalagi dan menghargai kalian lakukan keyakinan kelas ini yang paling penting nomor 1 ya, apalagi terhadap guru. Kalian harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian ketika di dalam kelas, ketika teman sedang berbicara, kalian juga harus menghargai. Kemudian menjaga ketertiban kelas, artinya setiap proses pembelajaran harus tertib, tidak boleh ada yang lari-larian, pukul-pukulan ya, nggak boleh. Kemudian melepas topi di kelas, di dalam kelas itu tidak boleh memakai topi. Yang keempat, melaksanakan piket kelas. Nah, ini biasanya kalau kalian tidak sempat piket pagi hari, maka laksanakan piket setelah pulang sekolah. Kemudian menjaga kerapian di pakaian, kerapian di kelas ya, letakkan barang-barang di tempatnya kembali, meja guru dirapikan. Kemudian peduli dan membantu, peduli sesama teman ketika teman kita sedang kesusahan. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Saya sebagai pembawa acara atau moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati audiens sekalian. Saya tutup acara diseminasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di depan kelas ada tong sampah, maka ketika kita selesai makan, buanglah sampah di tempatnya. Ini kira-kira bisa dilaksanakan? Kira-kira mau mulai kapan ini dilaksanakan? Semoga keyakinan kelas ini nanti akan merubah pribadi kalian menjadi lebih baik ya. Setelah ini nanti kita tempel dan sebagai pengingat diri. Jadi ketika kita lupa, kita bisa membacanya setiap kali kita masuk ke kelas. Bisa ya, Rapanda? Bisa. Nah, itu tadi contoh praktek baik saya tentang keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan. Nah, ini hasilnya dokumentasi keyakinan kelas yang saya buat di kelas 8H. Selanjutnya yang ke-7 yaitu segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, prosesnya dalam segitiga restitusi ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini adalah contoh video yang sudah saya praktekkan di kelas. Bapak Ibu bisa menyimaknya dan nanti bisa dipraktekkan kepada anak didik Bapak Ibu ketika ada yang bermasalah. Bella, silakan Bella. Sudah istirahat? Bu. Ya. Biasa jangan tertekan. Kita di sini mau diskusi. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa dia panggil di sini? Tahu kenapa? Saya minta maaf karena saya membuat kesalahan tidak mau melaporkan ke kita. Nggak apa-apa. Yang namanya manusia itu pasti mempunyai salah ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya pernah membuat salah, kamu juga pernah membuat salah.
salah. Yang kita lakukan sebagai manusia harus mempunyai tekad untuk berubah atau merubah diri menjadi lebih baik. Jangan sampai kesalahan-kesalahan itu terlarut. Kita terlarut dalam kesalahan yang nantinya akan berdampak negatif, ya, menghambat prestasi kita sampai wilayah sampai kamu namanya tertinggal dari teman-teman, ya. Nah, dari kesalahan yang kamu lakukan itu kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah apa sih? Saya tidak bertanggung jawab atas tugas yang beliau salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat adalah bertanggung jawab dan menyelesaikan jika kamu sudah tidak bertanggung jawab karena kita melakukan tugas. Dia tahu kenapa atau apa sampai kamu tidak mengerjakan langkah itu seperti. Saya semalam tidak belajar karena saya membantu orang tua saya untuk menyiapkan jualan di pagi. Jadi saya tidak sempat untuk membuat laporan tersebut sesuai budget yang sudah minta. Saya tidak kamu sampai jam 10. Nah, kamu pakai untuk akhirnya maka ikut yang itu juga salah satu hal yang baik, ya, membantu kedua orang tua itu adalah saya sebagai anak yang berbakti. Tetapi kamu juga tidak boleh lepas atau tidak boleh lupa atau tidak boleh lalai sebagai seorang siswa yang mempunyai tanggung jawab. Karena siswa itu setelah mendapatkan ilmu maka untuk melakukan dia melakukannya apa? Kamu apakah ingin berkat menjadi lebih baik? Ingin, ya, supaya prestasi kamu juga baik. Kira-kira upaya apa yang ingin kamu lakukan supaya kamu bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan juga menjadi anak yang berbakti kepada kita? Saya waktu belajar, jadi suka belajar, kalau saya masih ibu saya di rumah, jadi saya bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan anak yang berbakti kepada orang tua. Lebih bagus, ya. Jadi kamu harus mulai sekarang bisa manage. Kamu menyelesaikan tugas sekolah, itu misalkan sore hari kamu belajar, malamnya kamu bisa melakukan membantu kedua orang tua. Sehingga semua tugas itu bisa kamu selesaikan. Kamu menjadi siswa yang bertanggung jawab dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang dia lagi. Kalau kamu belum mengerjakan tugas atau membuat laporan praktik penyelesaian minta, sementara teman-teman kamu sudah mengerjakan semuanya. Kira-kira kamu ingin seperti apa? Kamu ingin mendapatkan nilai atau tidak? Kita ini saya akan mulai mengerjakan laporan praktik kesulitan meskipun itu terlambat, tapi saya mengerjakan. Artinya kamu di sini sudah mulai bertanggung jawab, ya. Kalau kamu ada punya membuat laporan meskipun terlambat, tapi kamu punya tanggung jawab dari konsekuensinya. Kamu sudah, ya, seperti itu, ya, men. Sudah tunggu laporannya, besok pagi sudah ada di media. Oke, bisa jangan. Nah, ini tadi adalah video restitusi saya terhadap anak didik saya yang tidak membuat laporan praktikum IPA. Langkah-langkah segitiga restitusi apa yang sudah saya praktikkan? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Pada tahap ini ada dialog yang intinya berisi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Itu termasuk ke dalam proses atau langkah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, pada dialognya Bella pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian sekarang ceritakan kepada ibu apa alasan kamu tidak membuat laporan praktikum. Ini adalah tahap validasi tindakan yang salah. Nah, pada
tahap menanyakan keyakinan, di sini kita sudah membuat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, salah satunya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, apakah Bella meyakini keyakinan kelas itu? Jika Bella meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, tadi di sini Bella menjelaskan akan memperbaikinya dengan membuat laporan praktikum susulan. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah restitusi yang dilakukan terhadap guru dan murid yang bermasalah, Bapak Ibu. Jadi mendapatkan solusi dari permasalahan, bukan mencari masalah dan menghukum. Hasilnya dari proses restitusi ini, anak jadi mau mengakui kesalahan dan mau memperbaiki dirinya dengan usaha-usaha terbaik mereka. Beda sekali jika kita tidak melakukan restitusi, Bapak Ibu. Yang ada nanti kita akan ditantang oleh murid. Nah, kira-kira dari ketiga langkah restitusi ini, ternyata selama ini saya hanya melakukan satu tahapan. Saya hanya menanyakan ketika anak didik saya tidak melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas, saya hanya menanyakan kenapa kamu tidak melaksanakan tugas seperti itu. Nah, ternyata ada tahapannya sampai membuat anak itu mau menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya. Nah, pada materi kali ini saya tutup pada penutup dalam penerapan disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Nah, itu adalah serangkaian materi mengenai disiplin positif dan praktik baik yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Sebelum saya tutup pada kesempatan kali ini, silakan barangkali dari Bapak Ibu yang ingin bertanya jika ada hal yang belum paham atau masih mengganjal. Silakan. Bu Duita. Ya, baik Bu Lia, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Yang pertama saya ingin mengapresiasi dulu tadi pemaparan atau diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Lia, sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi dan menambah pengetahuan saya. Insya Allah akan saya terapkan dalam pembelajaran saya. Tapi beliau untuk pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai budaya positif itu kan sudah dilaksanakan di sekolah kita. Tadi salah satunya adalah pembiasaan pembacaan Asmaul Husna sebelum mulai pembelajaran. Akan tetapi pada prakteknya banyak murid kita yang ketika melakukan pembiasaan tersebut itu ada yang tidak mau melakukan pembacaan Asmaul Husna atau mereka itu ada yang tidak mau melakukan budaya positif. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana solusinya menurut dia, atau apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ketika menghadapi murid seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Duita atas apresiasinya, dan pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana cara menghadapi anak yang tidak mau menerapkan budaya positif, yaitu tidak mau membaca Asmaul Husna. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa di lingkungan sekolah kita ini semuanya adalah Islam, ya Bapak Ibu, Muslim. Jadi setiap kali kita mau melakukan sesuatu atau proses pembelajaran, kita awali dengan berdoa dan Asmaul Husna. Nah, ternyata dalam kelasnya Bu Duita itu ada anak yang tidak mau menerapkan budaya positif atau tidak mau membaca Asmaul Husna. Bagaimana solusinya supaya anak itu nantinya ke depannya mau melaksanakan atau mau membaca Asmaul Husna? Nah, menurut saya Bu Duita, yang pertama
kita jangan langsung menanyakan kepada anak tersebut di dalam kelas ketika proses pembelajaran, karena proses itu ketika kita langsung menanyakan dalam kelas dan banyak teman-teman anak tersebut, nanti yang ada anak tersebut akan merasa malu dan merasa terintimidasi, kemudian dampaknya akan membenci kita. Nah, akhirnya nanti malah dia akan tambah tidak suka dengan proses pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, langkah bagaimana yang tepat? Saya rasa Bu Dwita perlu menerapkan segitiga restitusi seperti materi yang sudah saya paparkan tadi. Mungkin dalam prosesnya Bu Dwita bisa melakukan treatment dengan anak tersebut secara individual dalam suatu ruangan misalkan, atau di dalam kelas ketika teman-teman yang lain beristirahat di luar kelas. Bu Dwita tanyakan secara baik-baik, kenapa kamu tidak mau membaca Asmaul Husna? Apakah kamu tidak punya motivasi? Apakah kamu tidak punya semangat? Nah, kita beri pertanyaan pematik agar anak itu mau menjawab dan mau mengakui kesalahan atau sebabnya kenapa anak tersebut tidak membaca Asmaul Husna, sementara kita semua adalah muslim. Nah, dari proses tersebut secara treatment secara individual dengan dialog yang bagus, insya Allah nantinya anak tersebut akan merasa nyaman dengan kita, merasa tidak terintimidasi, merasa tidak dihukum, dan ketika mendapatkan solusi yang tepat, anak pun insya Allah akan mau memperbaiki dirinya. Seperti itu Bu Dwita. Nanti Bu Dwita bisa mencoba langkah segitiga restitusinya. Seperti itu Bu Dwita, bagaimana? Sudah jelas Bu. Terima kasih Bu Dwita. Bu Desi tadi mengangkat tangan, silakan Bu Desi. Terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Yang pertama, sama dengan Dwita, apresiasi sekali atas kegiatan pada siang hari ini. Jadi saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkannya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini dalam seberapa pentingkah disiplin positif ini dilakukan di sekolah? Sedangkan di situ kan yang harus melakukan adalah tidak hanya guru saja, tapi seluruh warga sekolah. Jadi seberapa pentingkah disiplin positif itu diterapkan dan dampaknya apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Ini pertanyaan juga sangat bagus sekali, menyangkut semua hal. Pertanyaan dari Bu Desi adalah, apakah budaya positif itu penting sekali diterapkan di sekolah kita? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Desi, apakah ada Bapak Ibu yang ingin membantu saya menjawab pertanyaan Bu Desi? Bu Dia, mungkin. Sangat penting Bu, menurut saya. Sangat penting ya. Menurut Bu Dia, sangat penting budaya sekolah diterapkan di sekolah atau di lingkungan sekolah. Betul sekali. Budaya positif itu Bu Desi sangat penting diterapkan di sekolah, karena zaman sekarang anak-anak kita itu atau budaya kita sendiri sebagai orang Indonesia itu sudah terkontaminasi dari budaya-budaya luar. Sementara kita itu apalagi di Jawa ya, di Jawa itu orang banyak mengenal dengan attitude-nya, dengan sopan santunnya. Ya, contoh yang nyata aja, ketika saya atau kita dulu zaman sekolah, kalau ketemu guru ya pasti malu, takut, berjabat tangan, seperti itu. Nah, anak zaman sekarang itu kan mereka lebih dekat, lebih akrab dengan yang namanya teknologi HP ya Bapak Ibu, yang mereka semuanya punya. Nah, sekarang pun saya merasa sakit hatinya ketika saya berjalan di depan anak-anak saya, anak-anak didik saya, tapi mereka seperti tidak melihat orang lewat. Mereka asik bermain HP, kemudian mereka tidak melihat seorang guru lewat, harusnya itu berjabat tangan, mengucap salam, tapi mereka tidak lakukan. Nah, saya rasa budaya-budaya seperti itu perlu diperbaiki dan kita harus selalu menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satunya kita memberi pengertian kepada anak tentang berjabat tangan dengan orang yang lebih tua atau dengan teman ketika bertemu dengan teman, seperti itu. Jadi, dan budaya positif di sekolah itu tentunya perlu kolaborasi antara semua warga sekolah ya, bukan cuma guru dengan murid saja. Semua warga sekolah harus berkolaborasi untuk
tercapainya budaya sekolah yang ada di sekolah kita. Seperti itu Bu Desi. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada yang mau menambah lagi atau mau bertanya lagi? Dipersilakan. Sudah. Sudah cukup ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah lumayan. Nah, saya akhiri pertemuan atau diseminasi hari ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian saya yang kurang pas, tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya di sini sifatnya adalah sama-sama pembelajar, berbagi pengalaman praktik, berbagi ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Bukan maksud saya di sini yang paling pintar atau menggurui. Kita semua tentunya sebagai pembelajar dan menginginkan sekolah kita lebih maju dan lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di kesempatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Saya sebagai pembawa acara atau moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati audiens sekalian. Saya tutup acara diseminasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.